paling tidak 15 menit sebelum bel masuk sudah ada di sekolah ya. Sehingga nanti ada kesempatan untuk melaksanakan tugas piket ya. Dan dibiasakan nanti sebelum pembelajaran dimulai untuk sholat duha dulu ya, agar nanti mengikuti pembelajaran lebih enak ya, karena dilindungi oleh para paksa ya. Ya silakan langsung persiapan untuk sholat duha. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dulu. Ketua kelas, mohon. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ketua kelas hari ini ada yang nggak masuk? Jadi yang hari ini yang nggak masuk adalah Fahmi Roes, keterangan sakit. Kemudian ini Nada sakit dan juga Rosidah juga sakit. Ya, mudah-mudahan rekan kalian yang saat ini sakit nggak bisa mengikuti pembelajaran segera diberikan kesembuhan sehingga besok bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan yaitu tentang diskusi. Ya. Untuk mengingat pembelajaran yang lalu, masih ingat yang dimaksud dengan diskusi itu tujuannya untuk apa kira-kira? Keputusan. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, dalam mengambil keputusan bersama ya. Terkait dengan diskusi itu ada beberapa jenis ya. Ada simposium, ada kolokium, ada seminar ya. Dan hari ini tujuan pembelajaran yang harus kalian selesaikan yaitu diharapkan kalian mampu mempraktekkan seminar yang merupakan salah satu jenis diskusi ya. Tentu kalian tahu bahwa pelaksanaan seminar itu bisa terlaksana dengan baik yaitu dengan melengkapi beberapa unsur, yaitu salah satunya perlu ada seorang moderator ya. Terus ada apa lagi yang harus ada? Penyaji. Ada penyaji. Kemudian sekretaris. Terus operator. Terus satu lagi yaitu perlu ada seorang peserta ya. Jadi tanpa adanya peserta tidak mungkin akan terjadi sebuah seminar atau salah satu dari bentuk diskusi ya. Minggu yang lalu sudah kita bagi yaitu dengan beberapa kelompok ya. Hari ini semua kelompok sudah siap ya. Ya, hari ini untuk kegiatan seminar kita tentukan temanya yaitu tentang adiwiyata ya. Dalam program adiwiyata itu ada beberapa pokja atau kelompok kerja, ada kelompok kerja pertamanan ya, ada pengelolaan sampah, ada toga dan lain-lain, banyak hal ya, banyak pokja adiwiyata ya. Kira-kira kelompok satu gimana? Sudah siap? Siap. Untuk presentasi? Siap. Ya, silakan langsung ditampilkan untuk presentasinya. Mohon partisipasi peserta ya, agar aktif karena tanpa dukungan peserta diskusi tidak akan bisa berlangsung dengan lancar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dengan tema adiwiyata dan topik yang kami ambil yaitu pengolahan sampah. Ya, dengan anggota yaitu moderator. Saya sebagai moderator Tegar Gunasandi, kemudian Sukma Aji Wijaya sebagai penyaji. Oke, jadi langsung aja untuk isi dari penyampaiannya saya persilahkan kepada rekan saya yaitu Sukma Aji Wijaya. Silakan. Iya. Saya di sini sebagai penyaji. Ini pengerjaan dari sampah. Dari
menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah disebutkan sampah adalah sisa. Cara mengolah sampah, ya ini kami sajikan untuk mengolah sampah organik makanan ternak. Sampah organik ini harus dibersihkan dan dipilih terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh ternak. Sebab akan bermasalah jika sampah organik tadi bercampur dengan sampah-sampah yang mengandung logam-logam berat yang dapat terakumulasi di dalam tubuh ternak tersebut. Jadi harus diseleksi dulu sebelum diberikan kepada ternak. Paham ya? Paham. Mungkin ini dari saya penyaji. Kemudian untuk waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya. Jadi tadi presentasi dan penyampaian dari Sukma Haji Wijaya. Untuk teman-teman saya buka pertanyaan. Tapi sebelumnya apabila teman-teman mau bertanya silakan acungkan tangan kemudian sebutkan namanya. Oke, silakan yang mau bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Riko Satria Wirayuda, nomor absen 31. Saya ingin bertanya, untuk mengatasi masalah sampah di sekolah ini, khususnya sampah organik, apa yang dapat dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang telah diajukan, operator silakan dialihkan ke slide yang bagian pengolahan sampah organik. Nah, obatnya itu yang pertama adalah E4. E4 itu bisa dibeli di toko-toko obat pertanian. Ya, itu jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Ya, tadi jawaban tentang rincian sampah organik. Oke, siapa yang bertanya lagi? Saya persilahkan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Wiranata. Di sini saya punya sebuah permasalahan untuk Anda ya, buat Anda. Ini sebenarnya pertanyaan tapi juga menyinggung tentang solusi dari kelompok Anda, yaitu bagaimana solusi dari kelompok Anda agar cara teman-teman di SMA Negeri 1 Warjo ini biar tidak membuang sampah sembarangan lagi. Mungkin dari pengelola sawah ada sebuah usulan-usulan atau kinerja yang baru atau gebrakan baru supaya Semarang ini bebas sampah di 2000 berapapun itu. Oke, terima kasih, sekian. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Andi. Oke, silakan sekretaris, sudah dicatat. Ya, oke, saya persilahkan penyaji. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua yang telah diajukan. Jadi untuk menanggulangi teman-teman kita yang membuang sampah sembarangan, yaitu sekolah sudah, khususnya di SMA Negeri 1 Warjo ya, telah memperbanyak tempat sampah. Jadi di berbagai sudut itu telah diberikan tempat sampah. Jadi untuk teman-teman yang membuang sampah itu udah enak. Jadi tidak jauh-jauh membuang sampah ke tempat yang jauh. Jadi terima kasih teman-teman. Dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa untuk sampah yang ada di SMA yang ada di sekolah kita itu tergolong dari dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Dan di SMA Negeri 1 Purworejo telah ada pengolahan sampah untuk sampah organik, yaitu tentang proses pengomposan. Dan untuk menanggulangi bagaimana teman-teman membuang sampah sembarangan, telah disediakan tempat sampah hampir di seluruh sudut SMA Negeri 1 Purworejo. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penyajian dari kelompok 1 terkait dengan pengolahan sampah. Ya. Di semua sudut itu sudah disiapkan tempat sampah. Ada dua jenis, yaitu tempat sampah organik dan anorganik. Ya. Termasuk di ruangan kelas itu juga diharapkan semuanya disiapkan dua tempat sampah dalam posisi tertutup semua. Ya. Selanjutnya bisa dilanjutkan kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2 untuk segera mempresentasikan. Kelompok 2, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami kebagian dari kelompok 2 dengan diskusi yang bertemakan adiwiyata. Dan kami memilih bahan yaitu sebagai berikut: toga, yaitu tanaman obat keluarga, yang akan disampaikan oleh penyaji kami yaitu Muhammad Andi Wiranata. Dan dipersilahkan untuk mengambil tempat. Oke, makasih atas waktunya dari penyaji. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang pendidikan lingkungan hidup yang pertama, yaitu
pendidikan lingkungan hidup sendiri adalah salah satu solusi dalam menjaga serta menyelesaikan masalah lingkungan hidup di sekolah. Untuk mengoptimalkan pendidikan lingkungan hidup, negara Indonesia mencanangkan program Adiwiyata pada tanggal 21 Februari 2006. Tujuan dibentuk program ini untuk mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang ataupun masa depan. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya penyaji. Mungkin saya serahkan sepenuhnya waktu kepada moderator, silakan. Baiklah, terima kasih untuk penyaji Muhammad Adi Wiranata. Mungkin berikutnya dari para audiens ada yang mau bertanya? Silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabri Amanda, nomor absen 25. Di sini saya mempunyai pertanyaan untuk kelompok Anda. Kan ini menyangkut Adiwiyata ya. Di sini saya punya pertanyaan. Sebenarnya apa sih peran toga dalam Adiwiyata itu? Baik, terima kasih. Baiklah, untuk Nadia Elsa, mungkin untuk sekretaris tolong dicatat, dan untuk kejelasannya akan dijawab oleh penyaji. Silakan. Setelah apa yang saya simpulkan, di sini saya mendapatkan jawaban dari apa yang sudah saya teliti tadi, yaitu ini. Benar. Yaitu di program Adiwiyata ini kita kembalikan pada tujuan program Adiwiyata itu sendiri, yaitu untuk mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Dari tujuan tersebut untuk menggerakkan siswa agar peduli lingkungan dapat dilakukan melalui pendekatan toga, karena toga mengenakan tanaman obat kepada siswa dan memberikan kegiatan aktif dalam budidaya tanaman obat, sehingga antara program Adiwiyata dan toga itu berhubungan untuk memberikan pendidikan lingkungan hidup. Mungkin itu saja diskusi dari kami, dan diskusi kami ini dapat disimpulkan bahwa Taman Toga yang ada di SMA Negeri 1 Purworejo ini dari tahun sebelum-sebelumnya itu tidak terawat, tapi pada tahun ini atau tahun 2017 Taman Toga tersebut meningkat pesat atau meningkat dengan signifikan. Baiklah, cukup segitu saja dari diskusi kami. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan kelompok 2 yang mengambil topik yaitu tentang toga. Ya. Sebagai siswa, kalian tidak sekadar menanam tanaman obat begitu saja, tetapi kalian juga harus tahu apa manfaat dari masing-masing tanaman obat itu. Ya. Salah satunya misalkan kunyit. Ya. Kunyit itu bisa digunakan untuk menyembuhkan organ dalam. Ya. Kalian harus tahu bagaimana proses untuk penggunaannya. Jadi tidak sekadar menanam tanaman obat, kemudian mengetahui fungsinya, tidak hanya itu, tapi kalian juga harus tahu bagaimana mempraktekkan, membuat sendiri, mengolah sendiri tanaman obat untuk langsung kita konsumsi. Ya. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh kelompok 2, bahwa obat herbal itu tidak memiliki efek samping dibandingkan dengan obat-obat kimiawi, sehingga sangat bermanfaat. Perlu terus kita budayakan untuk memanfaatkan yaitu tanaman obat. Ya. Demikian simpulan dari kelompok tambahan simpulan dari kelompok 2. Ya. Selanjutnya masih ada satu kelompok lagi, silakan untuk mempersiapkan. Ya. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya berdiri di sini sebagai dari perwakilan kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan tentang yang bertema yaitu Adiwiyata dengan judul Adiwiyata Pokja Pertamanan SMA Negeri 1 Purworejo. Jadi kami di sini berdiri untuk menjelaskan bagaimana sih Pokja Pertamanan itu dan tugas dan cara Pokja Pertanaman itu bergerak di sistem Adiwiyata ini. Sebelumnya perkenalan kelompok dari kami dulu. Oke, saya di sini sebagai moderator mempersilakan penyaji Mutiara Sejati untuk menyampaikan presentasinya. Manfaatnya, dengan adanya Pokja Pertamanan ini maka akan memberikan manfaat bagi seluruh warga sekolah, yaitu para siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman serta dapat memberikan suasana lingkungan sekolah yang indah. Selain itu, saat kita belajar kita akan terasa lebih rileks
Kan kalau sebenarnya taman di sekolah itu kotor, saat kita belajar di taman kan jadinya nggak enak. Nah, dengan taman yang tertata rapi, saat kita belajar otak kita pun jadi fresh dan segar. Sekian, saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji. Selanjutnya adakah pertanyaan dari teman-teman? Silakan angkat tangan. Ya. Sebelumnya sekretaris bisa dicatat pertanyaannya. Nama saya Ahmad Gifari, nomor absen 1. Ya. Dari penyajian tersebut, Pokja Pertamanan berpartisipasi dengan Pokja Greenhouse dalam membuat greenhouse. Apakah yang dilakukan dalam pembuatan tersebut? Jadi begini, Pokja Pertamanan itu tidak membuat greenhouse, tetapi dia membantu Pokja Greenhouse untuk mengatur letaknya dan mengatur bagaimana cara merawatnya. Jadi kami membantu dengan cara merawatnya dan melakukan survei bagaimana lingkungan di dalam greenhouse itu. Ya, terima kasih. Jadi dari presentasi kami dapat disimpulkan dengan kegiatan Adiwiyata ini maka akan berdampak positif bagi sekolahan, yaitu kita dengan adanya taman yang indah maka kita akan mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tertib. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Perlu saya garis bawahi yaitu terkait dengan tampilan kelompok 3 yaitu yang membicarakan di Pokja Pertamanan. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa kegiatan Adiwiyata itu bukan kegiatan lomba, tapi perlu kita budayakan untuk hidup bersih sehingga kalian bisa menimba suatu ilmu yang memiliki norma di lembaga ini yaitu dengan nyaman. Ya. Itu semua karena berkat keberhasilan program Adiwiyata. Ya. Demikian diskusi kali ini. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada di pertemuan ini, saya akhiri sampai di sini. Ya. Namun sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya perlu kalian pelajari yaitu terkait dengan ulasan film. Ya. Sehingga nanti di pembahasan pertemuan berikutnya kalian sudah cukup siap untuk mengikuti pembelajaran yang baru. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.